Gaji datang, terus tiba-tiba pergi nggak jelas entah kemana. Udah kayak perasaan doi ke kamu. Nah, daripada uang kamu pergi nggak jelas, lebih baik kamu investasikan. Kenapa harus investasi? Pertama, untuk mewujudkan tujuan keuangan. Setiap orang memiliki tujuan keuangan, entah untuk liburan, ke tempat yang diinginkan, menikah dengan dekorasi impian, membeli rumah, dan lain-lain. Kalau memiliki tujuan keuangan tertentu, tentu saja kamu perlu memiliki instrumen untuk mencapainya kan? Nah, salah satunya adalah dengan investasi yang akan mengantarkan ke tujuan keuangan kamu. Investasi adalah penghasilan tambahan yang juga akan mengikuti inflasi. Karena itu kamu bisa menghitung dan memperkirakan berapa uang yang akan kamu dapatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, meminimalisir risiko terlilit pinjaman online atau hutang. Berinvestasi mengharuskan kamu menyisihkan sebagian penghasilan. Tentu saja, ini membuat diri kamu harus berhemat. Kebiasaan berhemat akan menjadikan kamu pribadi yang selalu merasa cukup. Jadi, kamu tidak akan merasa kekurangan atau bahkan sampai harus berhutang. Dan dengan berinvestasi, kamu jadi punya dana cadangan yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Oke banget kan? Ketiga, persiapan dana pensiun. Mungkin sebagian besar kaum millennials atau Gen Z belum memikirkan tentang dana pensiun karena menganggap masa pensiun masih sangat lama, padahal kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, kamu juga tidak mau selamanya menjadi budak corporate kan? Bayangkan di masa tua kamu masih harus mencari uang demi menyambung hidup saja, rasanya sudah mengerikan bukan? Nah, maka dari itu, mumpung masih muda, kumpulkan uang pensiun sebanyak-banyaknya agar ketika memasuki usia senja, kamu bisa hidup dengan nyaman tanpa merepotkan anak cucu. Keempat, bersifat jangka panjang. Mungkin investasi tidak bisa kamu rasakan dalam waktu cepat, namun percayalah, untuk mencapai hasil yang memuaskan diperlukan waktu dan proses. Memang ada investasi untuk jangka pendek seperti reksadana, pasar uang. Tetapi itu pun memerlukan waktu minimal 1 tahun untuk melihat hasilnya. Jadi tetap bersabar dan nikmati prosesnya ya. Kelima, dapat mencapai financial freedom. Alasan lain pentingnya berinvestasi adalah financial freedom. Financial freedom adalah kondisi di mana kamu tidak perlu lagi untuk bekerja keras mendapatkan uang karena sudah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, sampai sini paham? Oke, lanjut. Lalu apa hubungan dengan berinvestasi? Jadi, dengan berinvestasi, kamu bisa mengalokasikan harta ke berbagai macam produk agar kamu bisa gunakan sesuai dengan tujuan finansial yang sudah kamu rencanakan, seperti dana pensiun, dana menikah, dana membeli rumah, dana kesehatan, dana kendaraan, dana pendidikan, dan lain-lain yang nantinya jika semua itu sudah terpenuhi, kamu bisa mencapai financial freedom. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan penting berinvestasi. So, kita lanjut ke bagian terpenting untuk kamu yang ingin berinvestasi tapi nggak tahu harus mulai dari mana dan takut kena investasi bodong. Berikut adalah jenis-jenis investasi yang cocok untuk pemula. Pertama, deposito. Deposito merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh bank. Dana yang sudah didepositokan tidak bisa diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktu penyimpanan biasanya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Nah, kalau ternyata bank tempat kamu mendepositokan dana tiba-tiba bangkrut, maka LPS akan mengganti dana depositomu secara utuh dengan jumlah maksimal sebesar 2 miliar. Risiko berinvestasi deposito lebih rendah dibandingkan jenis investasi lainnya. Dana depositomu akan tetap aman dan tidak terpengaruh dengan pergerakan pasar karena sudah ada sistem pengelolaannya yang ditentukan. Keuntungan deposito biasanya didapatkan dari bunga. Besar bunganya berbeda-beda, tergantung kebijakan pada masing-masing bank. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Kedua, reksadana. Reksadana adalah salah satu investasi yang menampung dana dari investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Seluruh proses investasi nantinya akan dilakukan oleh manajer investasi. Jadi investor tak perlu sibuk untuk mempelajari pasar uang. Untuk berinvestasi, reksadana kamu tidak perlu modal hingga puluhan juta. Cukup dengan 100.000 saja kamu bisa mulai berinvestasi. Investasi reksadana sangat cocok untuk pemula karena manajer investasi akan melakukan diversifikasi dan aset akan tersebar ke banyak instrumen. Diversifikasi ini akan melindungi investor dari kerugian. Kalau terjadi hal buruk pada salah satu instrumen yang dipilih, kerugiannya bisa ditutupi dengan keuntungan dari instrumen lain. Terdapat 4 jenis reksadana yang dapat kamu pilih, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Jadi, kamu tertarik pilih reksadana yang mana? Ketiga, investasi emas. Investasi selanjutnya yang dinilai paling aman adalah investasi emas.
Emas tergolong instrumen investasi yang resikonya paling rendah dan karena pergerakan harganya mengikuti laju inflasi, kalau inflasinya tinggi maka harga emas akan ikut naik. Keuntungan lainnya dari investasi emas adalah dapat digunakan sebagai dana darurat dan bisa kamu gunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Keempat, saham. Saham adalah salah satu jenis investasi yang menguntungkan. Membeli saham tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Sebelum mulai membeli saham, kamu perlu perhatikan track record dari perusahaan tersebut untuk meminimalisir risiko buruk yang terjadi ke depannya. Kelima, asuransi. Asuransi merupakan jenis investasi yang aman dan dapat bermanfaat untuk masa depan, terutama jika Anda memiliki keluarga yang perlu dilindungi. Kamu bisa membeli asuransi jiwa atau asuransi kesehatan seperti Allianz, Prudential, Manulife, BRI Life, BNI Life, dan lain-lain. Kamu bisa pilih manfaat yang sesuai kamu butuhkan. Kalau kamu sudah punya asuransi kesehatan belum? Kalau iya, apa manfaat yang sudah kamu rasakan? Keenam, properti. Investasi properti merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup diminati belakangan ini. Beberapa jenis properti yang dapat diinvestasikan seperti tanah, rumah, toko, kos-kosan, apartemen, hingga villa. Permintaan properti yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat harganya terus melambung. Terlebih, persediaannya juga sangat terbatas di pasaran. Karena itu, tak heran banyak yang beralih ke investasi properti. Keuntungan yang bisa didapatkan dengan berinvestasi properti adalah mendapatkan passive income. Misalnya, kamu membeli properti di luar daerah untuk masa tua kamu kelak. Nah, sambil menunggu masa tua itu tiba, kamu bisa mengontrakkannya ke orang lain, kamu jadi punya passive income. Terakhir, investasi diri. Ada banyak jenis-jenis investasi diri. Mulai dari, pertama, menjalankan pola hidup sehat. Kamu bisa mulai dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan sehat, minum air mineral minimal 2 liter sehari, olahraga yang rutin, minum vitamin, tidur yang cukup, dan lain-lain. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan berbagai benefit untuk kesehatan dan pikiran kamu. Seperti produktivitas dapat meningkat, fokus kamu akan terjaga, tubuh semakin kuat, dan lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, membaca buku. Sebagai jendela dunia, buku sangat memberi kamu banyak pandangan dan memperluas wawasan kamu. Dengan membangun kebiasaan membaca buku minimal 10 menit dalam sehari dengan berbagai variasi buku, kamu akan menjadi pribadi yang open-minded dan adaptif terhadap berbagai situasi. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa diterapkan dalam hidup kamu. Ketiga, membangun relasi. Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak perusahaan yang mempertimbangkan kedekatan atau rekomendasi dari orang terpercaya untuk kandidat pegawai di kantornya alias pakai jalur orang dalam. Menerima calon karyawan yang disarankan oleh orang dalam biasanya jadi lebih dipertanggungjawabkan kualitasnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki privilege orang dalam? Nah, daripada fokus kepada orang dalam, lebih baik kamu memperluas relasi. Bagaimana caranya? Kamu bisa mulai mengikuti organisasi yang ada di kampus kamu seperti BEM, DEMA, ataupun UKM. Ikuti komunitas di luar kampus atau organisasi yang sudah ada. Tapi jangan sembarangan memilih relasi. Kamu juga perlu perhatikan apakah relasi kamu ini bisa membawa diri kamu jadi lebih baik, positif, dan bisa suportif, atau justru sebaliknya. Keempat, mengikuti seminar. Dengan menghadiri seminar, webinar, workshop, atau kursus, kamu akan mendapatkan wawasan, ilmu, skills, dan pengalaman baru. Ilmu dan skills inilah yang nantinya bisa membawa kamu untuk meningkatkan karir atau bahkan ke kehidupan personal kamu. Kamu juga punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama denganmu alias sefrekuensi dan berujung mendapatkan relasi baru. Kelima, mengasah skill. Cobalah untuk mempelajari dan memperdalam skill yang kamu miliki hingga jadi expert. Contohnya, kalau kamu memiliki kemampuan di bidang kepenulisan, jangan merasa puas diri karena bisa menyusun kalimat dengan rapi. Kamu bisa tambahkan skill relevan lainnya sehingga value diri semakin tinggi. Seperti membuat artikel yang SEO-friendly, tahu cara mencari keyword dengan tools tertentu, atau menguasai CMS untuk blog dan lain-lain. Terakhir, ini yang paling penting, yaitu membangun kepercayaan diri. Untuk membangun percaya diri, kamu bisa memulainya dengan cara memahami value yang kamu punya. Kalau kamu sudah tahu value apa yang kamu miliki, kamu bisa tawarkan value tersebut kepada orang lain. Banyak orang yang merasa kurang percaya diri atau takut karena menganggap tidak memiliki value. Padahal setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing, maka sebaiknya manfaatkan kelebihan yang kamu miliki untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis investasi yang cocok untuk kamu yang pemula. Kira-kira investasi mana yang paling cocok untuk kamu? Jadi kesimpulannya, kamu perlu pertimbangkan mana investasi yang paling cocok untuk kamu jalani dan sesuai dengan tujuan investasimu.
Semua investasi yang nantinya kamu jalani akan berdampak baik untuk kamu, baik dari segi finansial, kesehatan, pengembangan diri, dan juga masa depan. So, mulai sekarang rutinlah menyisihkan dana investasi demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan sekali lagi perlu diingat, tetap bersabar dan nikmati prosesnya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, segini dulu videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kapan Kaya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan kalau kamu punya saran untuk video selanjutnya mau bahas apa, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video lainnya.